Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu mengenai mendefinisikan pemasaran untuk abad 21. Definisi dari pemasaran merupakan sebuah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan American Marketing Association. Definisi manajemen pemasaran ini merupakan sebuah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 10 tipe yang dipasarkan menurut konsep pemasaran modern, yaitu Kotler and Killer. Pemasaran tidak hanya terbatas pada barang berwujud, tetapi juga mencakup berbagai entitas lainnya yang dapat menciptakan nilai bagi konsumen dan masyarakat. Yang pertama yaitu barang, produk fisik yang berwujud. Dapat disentuh, kemudian dapat disimpan, dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti smartphone, pakaian, kendaraan, makanan, dan minuman. Dua yaitu jasa atau service. Ini merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan tanpa menghasilkan kepemilikan atas sesuatu yang bersifat intangible atau tidak berwujud. Contohnya seperti pendidikan, transportasi, asuransi, kesehatan, dan perbankan. Yang ketiga yaitu acara atau event. Menurut pengertiannya, ini merupakan sebuah aktivitas yang dirancang untuk menciptakan pengalaman dan menarik perhatian audiens tertentu. Contohnya seperti konser musik, pameran otomotif, olimpiade, festival budaya, seminar bisnis, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu pengalaman atau experience. Ini merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang dikemas sehingga menciptakan kesan emosional dan pengalaman unik bagi konsumen. Contohnya seperti Disneyland. Nah, di sini dia menggabungkan hiburan, wahana, dan juga interaksi karakter. Yang kelima yaitu orang, individu yang dipasarkan untuk membangun sebuah citra, reputasi, dan juga popularitas. Contohnya seperti selebriti, politisi, atlet, tokoh publik. Yang keenam yaitu tempat atau place, seperti kota, negara, destinasi wisata, atau kawasan tertentu yang dipasarkan untuk menarik wisatawan, investor, maupun penduduk. Contohnya seperti Wonderful Indonesia, atau Bali dan Dubai. Yang ketujuh yaitu properti. Ini merupakan hak kepemilikan atas aset berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipasarkan. Contohnya seperti real estate, kemudian hak cipta, hak paten, dan juga merek dagang. Yang kedelapan yaitu organisasi. Ini merupakan sebuah lembaga bisnis, lembaga sosial, lembaga pemerintah, atau nirlaba yang dipasarkan untuk membangun citra positif, mendapatkan dukungan, atau meningkatkan reputasi. Contohnya seperti Universitas Harvard. Ini adalah sebuah branding dari pendidikan. Kemudian Google sebagai tempat kerja idaman. Lalu juga Palang Merah. Ini merupakan sebuah organisasi kemanusiaan. Yang kesembilan yaitu informasi, yaitu berupa data, pengetahuan, dan fakta yang dipasarkan agar bermanfaat dan memberikan nilai bagi penggunanya. Contoh seperti buku, kursus online, pelatihan, jurnal penelitian, berita digital. Model pemasaran dari produk ini seperti penjualan buku, e-learning, subscription. Yang ke-10 yaitu ide. Ini merupakan sebuah gagasan, nilai, atau konsep yang dipromosikan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, atau keyakinan masyarakat. Nah, contohnya seperti kampanye anti narkoba pelaku dalam pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran, terdapat 3 pelaku utama, yaitu pemasar atau marketer, prospek, dan pasar. Masing-masing memiliki peran dan keterkaitan yang sangat penting untuk menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Pemasar atau marketer yang dimaksudkan di sini yaitu individu atau organisasi yang berinisiatif untuk menawarkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan respon dari pihak lain. Respon tersebut bisa berupa perhatian, minat, pembelian, dukungan, atau partisipasi.
Contoh peran pemasar seperti perusahaan kosmetik yang meluncurkan produk baru dan mengiklankannya di media sosial. Pada intinya, pemasar itu merupakan penggerak utama yang menciptakan nilai, mengkomunikasikan manfaat, serta meyakinkan pihak lain untuk merespon. Prospek ini merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan respon atas tawaran yang dibuat oleh pemasar. Mereka bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau komunitas yang menjadi sasaran utama pemasaran. Kemudian karakteristik dari prospek yaitu memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, mampu membeli atau memberikan dukungan, kemudian bersedia merespon jika tawaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh prospek yaitu masyarakat yang menjadi target pemasaran layanan kursus online. Kemudian ibu rumah tangga sebagai target produk kebutuhan dapur. Nah, intinya prospek ini adalah sasaran yang dituju oleh pemasar untuk terlibat dalam proses pertukaran. Pasar ini merupakan tempat pertemuan antara pemasar atau penjual dan prospek atau pembeli untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi, atau ide. Pasar tidak hanya berbentuk fisik seperti pasar tradisional, tetapi juga bisa berupa pasar digital seperti e-commerce, marketplace, dan media sosial. Jenis pasar ada beberapa. Pasar fisik biasanya seperti pasar tradisional, mall, atau supermarket. Jenis pasar virtual atau digital seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, atau Instagram Shop, dan lain-lain. Jenis pasar lainnya yaitu pasar non-barang, misalnya pasar ide atau kampanye politik, pasar tenaga kerja, atau pasar modal. Contohnya seperti marketplace online, itu merupakan tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi. Jadi pasar di sini merupakan arena interaksi antara pemasar dan prospek, di mana pertukaran nilai terjadi. Konsep inti pemasaran ya. Yang pertama yaitu kebutuhan, merupakan sebuah syarat hidup dasar manusia yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu keinginan, merupakan sebuah kebutuhan yang diarahkan pada objek tertentu sesuai dengan budaya, selera, dan kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu permintaan, sebuah keinginan yang didukung oleh daya beli atau kemampuan finansial dan kemauan untuk membayar. Tidak semua keinginan itu menjadi sebuah permintaan, karena harus ada daya beli. Yang keempat yaitu segmentasi pasar, merupakan proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakter, kemudian juga memiliki kebutuhan atau perilaku yang berbeda. Yang kelima merupakan segmen pasar yang dipilih perusahaan untuk dilayani setelah melakukan segmentasi. Yang keenam yaitu positioning, merupakan upaya dalam menempatkan citra produk merek di benak konsumen sehingga berbeda dan lebih unggul dibanding pesaing. Yang ketujuh yaitu penawaran, merupakan serangkaian produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedelapan yaitu merek, merupakan identitas atau simbol yang dapat membedakan suatu penawaran dari pesaing. Merek mencerminkan janji nilai atau value yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang kesembilan yaitu nilai atau value, merupakan sebuah persepsi konsumen terhadap manfaat yang diperoleh dari suatu produk dibandingkan dengan pengorbanan, seperti harga, waktu, tenaga yang dikeluarkan. Konsumen tidak hanya menilai harga, tetapi juga mempertimbangkan mutu barang, pengalaman saat membeli, dan layanan purna jual. Ke-10 yaitu kepuasan, merupakan hasil evaluasi pelanggan ketika membandingkan kinerja produk atau jasa dengan harapan ekspektasi mereka. Yang ke-11 yaitu saluran pemasaran, merupakan jalur yang digunakan oleh pemasar untuk menjangkau konsumen. Yang ke-12 yaitu rantai pasokan, adalah jaringan panjang yang mencakup seluruh proses dan dari hulu ke hilir. Yang ke-13 yaitu persaingan, meliputi semua pihak yang menawarkan produk atau jasa yang dapat menjadi alternatif bagi pembeli, baik yang nyata maupun yang mungkin muncul. Yang ke-14 yaitu
lingkungan pemasaran merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan dan strategi pemasaran. Terdiri dari lingkungan tugas, lingkungan luas, pasar sudah tidak seperti dulu lagi ya. Ungkapan ini menggambarkan bahwa dinamika pasar modern sudah berbeda secara drastis dibandingkan era sebelumnya. Globalisasi, teknologi digital, media sosial, dan perubahan perilaku konsumen dalam menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan masyarakat utama. Ada beberapa kekuatan besar yang membentuk realita baru pemasaran, yaitu globalisasi, perubahan teknologi, informasi yang mudah diakses, kesadaran sosial dan lingkungan, fragmentasi pasar. Yang kedua yaitu lahirnya perilaku, peluang, dan tantangan baru. Karena kekuatan masyarakat utama tadi, muncullah pola perilaku pasar yang berbeda. Poin pertama yaitu perilaku baru konsumen. Lebih kritis, akan menuntut transparansi dan kualitas. Kemudian lebih mandiri dengan cara mencari review, testimoni, dan juga informasi sendiri. Lebih interaktif, ikut serta dalam komunikasi pemasaran lewat media sosial. Poin kedua, peluang baru, munculnya pasar digital seperti e-commerce. Kemudian adanya peluang yaitu konsumen dilibatkan dalam desain produk layanan. Kemudian juga adanya peluang segmentasi lebih tajam dengan big data dan AI. Nah, tantangan barunya yaitu adanya persaingan lebih ketat karena batas wilayah hilang. Kemudian konsumen juga mudah berpindah merek. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan baru konsumen. Perubahan perilaku konsumen membawa kemampuan baru di dalam mengakses informasi dengan cepat, berpartisipasi dalam komunikasi, kemudian dapat meningkatkan pilihan, lalu juga lebih sensitif terhadap nilai. Konsep awal pemasaran, yang pertama konsep produksi, yaitu pada efisiensi. Orientasi utama, di mana perusahaan percaya bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia luas dengan harga murah. Yang kedua yaitu konsep produk, yaitu konsumen menyukai produk dengan kualitas terbaik, inovasi, dan fitur unggul. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Produk tidak akan laku kecuali didorong dengan penjualan yang agresif. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh seberapa baik memahami dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pasar sasaran lebih baik daripada pesaing. Yang kelima yaitu konsep pemasaran holistik. Ini merupakan sebuah persepsi dan juga integrasi. Orientasi utama pemasaran harus dipandang secara luas dan menyeluruh, mencakup semua stakeholder seperti pelanggan, karyawan, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Pemasaran holistik merupakan sebuah pendekatan pemasaran yang memandang kegiatan pemasaran secara menyeluruh atau holistik. Yang pertama yaitu pemasaran internal. Ini merupakan sebuah usaha perusahaan untuk memastikan semua karyawan, terutama yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dapat memahami dan mendukung visi, misi, serta strategi pemasaran perusahaan. Yang kedua yaitu pemasaran integrasi, merupakan koordinasi dan penyatuan berbagai saluran, aktivitas, serta pesan pemasaran agar konsisten dan saling mendukung. Semua elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi harus dapat bekerja sama menghasilkan nilai yang sama di mata konsumen. Yang ketiga, pemasaran kinerja merupakan sebuah pendekatan pemasaran yang fokus pada hasil nyata dan terukur, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Yang keempat yaitu pemasaran hubungan. Adalah sebuah strategi membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Yang pertama yaitu produk, merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk tidak hanya berbentuk barang fisik, tetapi juga bisa berupa jasa, ide, pengalaman, ataupun kombinasi dari semuanya.
Yang kedua, harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Yang ketiga, yaitu promosi, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk. Yang keempat, yaitu tempat. Tempat berkaitan dengan bagaimana produk disalurkan agar mudah diakses oleh konsumen. Tugas manajemen pemasaran yang pertama, dapat mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Yang ketiga, berhubungan dengan pelanggan. Yang keempat, membangun merek yang kuat. Kelima, membentuk penawaran pasar. Keenam, dapat menghantarkan nilai. Yang ketujuh, mengkomunikasikan nilai. Yang kedelapan, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.